Hari ini kita melanjutkan pembahasan dari Keluaran pasal 3. Mari kita membuka Keluaran pasal 3. Kita membaca ayat 1 sampai 6 saja ya. Atau sampai 7 ya, sampai 7 ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 7 ya. Sebetulnya penggalan sampai 6, tapi kita baca satu ayat lagi. Ya, untuk anak-anak bisa ke sekolah minggu. Saya baca bagian narator, saudara baca bagian kalimat langsung ya. Saya baca narasinya, saudara menanggapi dengan kalimat langsung. Ini kalimat langsung. Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba, Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semaduri. Lalu ia melihat dan tampaklah semaduri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatannya hebat. Mengapakah tidak terbakar semaduri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semaduri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan juga berdoa untuk saya. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, sekali lagi pada saat ini kami datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mohon supaya Engkau bekerja dengan leluasa, melayakkan baik hamba-Mu maupun kami semua yang merenungkan bersama-sama, baik di tempat ini maupun juga yang di tempat-tempat lain. Kami mendoakan supaya tidak ada gangguan teknis dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kami menerima berkat Tuhan. Hati kami boleh digerakkan untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan, lebih menaati panggilan Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Tuhan nolong juga kami bisa mengerti, dan Roh-Mu yang kudus menerjemahkan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, untuk Keluaran ini saya pakai komentari dari Fred Heim ya, Fred Heim, salah satu ini apa komentator dari Exodus, dari siri interpretation. Of course, setiap kali kita pakai buku tertentu ya kita nggak harus setuju semua pendapatnya, tapi I think ada banyak hal yang kita bisa belajar dari dia. Menarik, di sini dia memberikan judul atau subjudul dari perikop ini ya. Exodus 3 ayat 1 sampai 6 ini diberikan judul Curiosity and Call. Curiosity and Call. So, biasa kalau kita bicara tentang curiosity itu kan kita orang Asia ya, apalagi orang Barat, kita orang Asia, itu istilah curiosity itu kayak apa ya? Negatif gitu ya saya, negatif. Kepo gitu ya saya, kepo apa nih? Terlalu mau nyampurin urusan orang lain. Di Asia pun sudah agak annoying, apalagi di Barat ya, saya luar biasa annoying gitu ya. Tapi kalau sudah baca di dalam bagian ini ya, saya ini etis di dalam perspektif Fred Heim, dia melihat ini curiosity ini ternyata bisa dipakai Tuhan gitu. Kadang-kadang kita bilang ya curiosity itu orang-orang yang ya, selalu mencampuri urusannya orang lain, nggak kasih space di dalam kehidupan orang lain, ya sukanya ngegosip dan sebagainya, which is fakta memang gitu ya. Tapi sometimes lack of curiosity itu bisa jadi indifference mungkin ya. Lack of curiosity itu mungkin bukan positively memberikan ruang di dalam kehidupan orang lain, but simply nggak peduli sebetulnya gitu. Nggak mau tahu maksudnya ya, nggak mau tahu gitu. Lack of curiosity gitu. Tuhan menciptakan kita for sure dengan kapasitas ini ya, dengan kapasitas to be curious gitu. Perhatikan saja kehidupan anak-anak gitu ya, anak-anak masih kecil. Mereka tuh curious gitu ya, dan mereka bertumbuh melalui curiosity itu.
nggak boleh ditekan deh. Kalau kita tekan ya mati ya, dia keinginan tahunnya mati dan dia nggak bertumbuh ini apa knowledge-nya itu. Nah di sini pun Musa ya ini ada certain curiosity ya waktu dia melihat sesuatu yang nggak biasa itu ya, dia nggak diam saja, tapi dia kemudian mengejar itu apa sih itu sebetulnya, dan Tuhan itu menunggu ini seolah-olah Tuhan itu menunggu curiosity-nya Musa, baru setelah itu ada word of God yang diaddress kepada dia gitu. Sebelum kita balik kepada bagian itu lebih detail, saya mau mengajak saudara melihat sekali lagi settingnya. Kalau saudara membaca dalam bagian ini ya, itu kan everyday experience Musa memang biasa mengembalakan kambing domba Yitro. Ini rutinitas gitu ya, rutinitas, nggak ada hal yang extraordinary di sini ya, repetition actually gitu. Tapi terus kemudian ada gambaran di sini yaitu dia sampai ke Gunung Allah ya, ke Gunung Allah. Ini adalah Gunung Horeb. Horeb itu saya di dalam bahasa asli dan bahasa Ibrani ya, itu artinya kalau diterjemahkan itu wasteland ya, wasteland. Mirip dengan ya wilderness itu, wasteland. Lagi-lagi motif ini ya, motif tanah yang gersang gitu. Tuhan memilih tanah yang gersang ini sebagai tempat untuk menyatakan dirinya. Perhaps bukan kebetulan itu. Karena itu dalam kehidupan di kota besar, yaitu di Bern, ya ini agak kecil nih, Olten, hopefully lebih bisa mendengar suara Tuhan, atau di Zurich atau di Genève dan sebagainya. Kita saking banyaknya ini ya, suara gitu, nggak bisa mendengar lagi suara Tuhan, kita nggak bisa tenang. Kalau kita tenang jadi kayak nggak cocok gitu ya dengan kehidupan kota besar gitu. Kayak kurang cocok gitu ya. Itu seperti kayak saudara hidup di pedalaman tapi sudah sibuk gitu kan, frantically lari ke sana, itu juga nggak cocok kan ya, nggak cocok. Tinggal di pedalaman kok, ngapain kayak begitu gitu. Ngapain sudah mesti cepet-cepet kayak begitu ya. Tapi kalau sudah tinggal di kota besar, terus sudah merenung gitu kan ya, menantikan suara Tuhan, kayaknya juga nggak kondusif ya. Kota besar itu nggak cocok untuk itu seperti ini. Makanya Tuhan memilih wasteland di sini ya, Horeb ya. Jadi ini adalah tempat yang bahkan sebetulnya ya, meskipun disebut ya Gunung Allah di situ ya, tapi ini kan bukan tempel ya, saya bukan tempel, belum didirikan gitu. Ini tempat yang jauh dari komunitas religius. Nah, saya bukan mau mendiscourage saudara di sini untuk nggak join komunitas religius, tentu bukan itu sama sekali ya poinnya gitu. Tapi di dalam keseharian kita itu loh, di dalam menggembalakan domba atau di dalam ngerjain tugas atau ditumpukan kertas kerja atau di balik layar, screen dan sebagainya, itu bukan tempat religius kan ya. Tapi kita bisa nggak mendengar suara Tuhan di sana gitu, pertanyaannya gitu. Bisa nggak menemukan Tuhan di tumpukan kertas kerja gitu, nggak pakai kertas sih sekarang ya, bisa nggak saya menemukan Tuhan di balik layar screen itu gitu, dan di situ bisa mendapati Tuhan. Itu cerita callingnya Musa gitu. Ini bukan cerita apa ya, yang dikemas di dalam satu setting di mana Musa nggak pasti harus mendapati panggilan itu di konteks yang ultra religius, bukan. Tapi perhatikan saja konteksnya di situ. Musa sendiri bahkan dibanding dengan Yitro, at least saat itu ya, dia bukan priest kan, Yitro itu priest gitu. Musa bukan, dia orang biasa, dia orang awam lah, orang awam. Dan dia sedang di dalam perjalanan yang biasa, rutinitas, mundane ya. Saya pinjam istilah Fredheim. Mundane, sudah tahu istilah mundane ya, itu bahasa Inggris terjemahan bahasa Jerman apa ya, mundane ya. Ada yang tahu saya bahasa Jermannya mundane apa ya? Mundane itu mirip seperti kayak kata yang lebih negatif itu yang mungkin sudah lebih ngerti dan lebih sering dipakai itu secular gitu ya. Tapi kita nggak suka, orang reform nggak suka pakai istilah secular karena buat kita nggak ada dikotomi dualisme sacred secular, itu ciptaan enlightenment ya, ciptaan dari Aufklärung. Kita nggak percaya itu ya. Tapi istilah mundane itu ya, itu istilah yang lebih baik daripada secular itu. Mundane itu ya inilah hal-hal yang sehari-hari, yang mundane, mundo, duniawi, tanda kutip gitu ya, duniawi,
Tapi bukan duniawi dalam pengertian kedagingan, bukan. Yang ada urusan dengan dunia ini loh, mundane. Nah itu yang sedang dikerjakan Musa kan ya. Dia nggak sedang pergi ke satu corner terus kemudian dia berdoa lah berlutut, enggak. Dia sedang mengembalakan kambing domba di sana. Memang sehari-hari kerjaannya itu ya. Lagi ngurusin tumpuan kertas kerja itu tadi gitu. Ya, lagi di balik screen. Ya biasa, sedang nggak ada religious intention di dalam kehidupan Musa, nggak ada gitu. Dia nggak sedang menantikan apa gitu ya. Tuhan berbicara, enggak, cuma sekedar mengerjakan pekerjaan yang selama ini dia kerjakan gitu. And yet dia enggak secular ya, saya. Nah ini yang menarik kan ya. Kita kan seringkali hidup di dalam dualisme gitu. Waktu kita ada di dalam gedung gereja seperti sekarang, kita berusaha untuk mendengar suara Tuhan gitu. Tapi waktu di kehidupan sehari-hari, waktu ngurusin anak lah, waktu nganter ke sekolah, waktu masak, waktu kerja, waktu studi dan sebagainya, mandin kan itu ya saya. Ada enggak Tuhan di sana gitu? Maksudnya kita siap enggak itu dengan perjumpaan dengan Tuhan? Bukan di tempel loh, saya ini perjumpaannya bukan di tempel. Ini perjumpaannya di wasteland di Horeb. Disebut gunung Allah bukan karena itu tempat keramat, saya bukan, tapi karena Allah ada di sana. Ya itu aja yang menjadikan tempat ini menjadi tempat kudus karena Allah ada di sana. Gitu. Jelas waktu saudara membaca di dalam bagian ini Tuhan, nah sekarang saya balik kepada apa yang tadi kita bilang ya. Menggunakan kuriositasnya Musa ya, kuriositasnya Musa. Saya kutip Fred Heim ya. But God makes use of human curiosity for his own purposes. Curiosity leads to call. Allah itu memakai kuriositas keingintahuannya Musa itu untuk tujuannya sendiri ya. Bahkan kuriositasnya Musa itu membawa kepada cerita panggilan. Maksudnya cerita panggilan ini bukan tanpa kuriositas ya, bukan gitu. Sekali lagi ya, kalau di dalam culture timur, apalagi culture barat ya, kuriositas, kepo, campurin urusannya orang lain, nggak kasih space, mau tahu aja dan seterusnya gitu ya. Tapi lack of kuriositas mungkin justru adalah ketidakpedulian. Bukan cuma ketidakpedulian terhadap orang lain, tapi juga ketidakpedulian terhadap Tuhan yang mau berbicara. Gitu. Ketidakpedulian terhadap the burning bush. Ini apa ya, kok bisa menyala nggak terbakar? Apa ini? Oh ya cuma aneh gitu aja gitu ya. Kan bukan itu ya, ceritanya Musa kan bukan itu gitu. Dia kejar di situ gitu. Memang inisiatifnya menghadirkan burning bush yang enggak konsum itu juga dari Tuhan, bukan dari Musa memang. Bagaimanapun inisiatifnya dari Tuhan, tapi ini loh saya perhatikan deh sekali lagi. Tuhan itu enggak berbicara sebelum Musa datang ke sana gitu. Ada resikonya ya sebetulnya panggilannya Tuhan loh. Bagaimana kalau seandainya Musa enggak ada kuriositas gitu? Bagaimana kalau dia terus kemudian lihat itu aneh, terus kemudian dia menjauh ketakutan, terus ya sudah dong berarti enggak dengar lagi suara gitu kan. Selalu ada resiko memang saya. Dan Tuhan suka bekerja dengan cara yang ada resiko kayak begini ya. Tuhan kalau mau pakai corong kan bisa aja ya. Tuhan pakai corong sampai orang itu dipaksa harus dengar begitu ya. Bagaimanapun nggak bisa kelewatan karena kalau Tuhan berbicara mau nggak mau harus dengar begitu. Ya bisa. Tuhan kita bisa pakai cara itu. Gitu. Tapi di dalam cerita panggilan ini enggak ya, enggak gitu. Dia pakai rutinitasnya Musa. Dan meresikokan mesti ada kuriositas itu baru Tuhan itu berbicara. Ini mirip seperti kayak cerita prodigal son ya, yang saudara tahu ceritanya ya. Itu kan the father simply wait. Resiko kan itu ya. Resiko enggak sih ya? Kalau enggak balik gimana itu anak bungsu? Kok cuma ditunggu doang? Kenapa bapaknya enggak mengejar saja ke sana ke kota lain itu yang dia foya-foya dan main dengan pelacur-pelacur? Kenapa enggak ditarik aja pulang? Kenapa ditunggu doang? Resiko enggak sih gini? Kalau rusak gimana anaknya gitu? Dan beneran rusak kan ya? Terus enggak pernah bertobat bagaimana? Kok pasif sekali menunggu? Ya ini loh gambaran yang lain ya saya. Bukan gambaran Tuhan yang memaksa, bukan gitu. Bukan gambaran Tuhan yang menarik, bukan gitu. Tuhan itu most powerful, dia punya power ya, to do anything. Dia bisa gitu. Tapi dia menunggu kuriositasnya Musa di sini. Termasuk dia juga menunggu kuriositasnya saudara dan saya. Jangan-jangan kalau kita nggak pernah ada kuriositas,
Kita memang nggak layak sudah dengar suara Tuhan, kita nggak peduli juga. Lalu sudah kita yang nggak peduli, kita menyalahkan Tuhan. Kan Tuhan nggak bicara terlalu keras sih soalnya gitu ya. Sampai C.S. Lewis pernah tulis sekali kalau lagi suffering ya, sakit penyakit atau bangkrut atau apa, yaitu Tuhan sedang bicara pakai corong gitu namanya ya. Tuhan tuh pakai megafon gitu. Saudara mau setiap kali Tuhan bicara harus dia pakai megafon, itu namanya kita orang budak berarti gitu. Saudara dan saya budak bener gitu. Sampai setiap kali Tuhan bicara mesti pakai megafon, masa kayak begitu sih? Di sini Tuhan nggak pakai megafon, ini Tuhan pakai burning bush, sesuatu yang cukup untuk membangkitkan kuriositas manusia yang melihat ini. The question adalah apakah dia mengejar atau dia pergi begitu saja. Gitu. Perhatikan juga di sini saya bahwa Tuhan menggunakan indera yang lain deh selain telinga. So, kalau kita bicara tentang word of God, apalagi kita ini Protestan ya saya ini gereja evangelis reformir, kita gereja reform injili ya saya, itu reform evangelis reformir termasuk gereja Lutheris itu sangat-sangat menekankan telinga ya saya. Hear ye o Israel, dengarlah ya. Sampai demikian ketakutannya ya saya terhadap yang namanya sight ya, kalau sudah bandingkan dengan gereja Romish Katolik, apalagi Eastern Orthodox ya, feast of the eyes di mana-mana. Kalau orang Protestan, orang Reform selalu ketakutan dengan itu, nanti membawa kepada berhala, nanti kita membawa kepada veneration yang nggak perlu dan seterusnya. Dan so, akhirnya gereja Reform ya kayak begini nih saya, lumayan sih ya, ada mosaik sedikit ya. Ini sedikit borderline bisa berhala juga mungkin kalau untuk orang Reform yang ultra ketat gitu ya. Benar-benar plain, cuma putih doang, saya nggak ada apa-apa. Supaya apa? Supaya bisa mendengar tanpa ada distraction of sight, gitu kan ya saya. Our tradition. And yet waktu saudara baca di dalam bagian ini, ya saya, ternyata juga perlu sight ya, perlu lihat loh. Gitu. So agak keliru kali saya ini self kritik ya saya, autokritik itu. Polarisasi perhaps ya, waktu kita mengatakan ada gereja yang lebih menekankan feast of the eye, tapi kuping agak budek gitu ya. Ada gereja yang lebih menekankan telinga mesti dengar, tapi mata kayaknya agak buta gitu ya. Ada apa? Selalu ketakutan. Kalau lihat ini, lihat itu, katanya nanti berhala lah, veneration dan sebagainya gitu. Tapi kalau sudah baca Alkitab, kayaknya Alkitab pakai dua-duanya ya, seperti ini gitu. Burning bush itu kan bukan sesuatu yang didengarkan ya. Memang apa saya bunyi kretek gitu maksudnya. Apa ya? Itu kan sesuatu yang dilihat oleh Musa gitu. Jadi Tuhan tuh pakai sight di sini gitu, bukan cuma hearing. Waktu Tuhan address Musa, iya dia masih mendengar dengan telinga betul, tapi the burning bush yang pertama menarik itu harus pakai mata saya untuk melihat itu. So dan nggak membawa kepada berhala ya, nggak membawa kepada berhala. Mungkin kita Protestan kurang iman kali ya. Masa yang bisa membawa berhala cuma mata gitu. Memang telinga saudara nggak bisa membawa kepada berhala gitu. Gak fair ya saya kalau cuma dibilang yang membawa berhala itu adalah the dangers of sight. Tapi kalau telinga sih aman-aman saja gitu. Kita orang Indonesia suka gosip, dengernya gak karu-karuan, hoax dan sebagainya. Itu kayaknya didengar ya saya, bukan dilihat ya kayaknya. Itu kan sesuatu yang didengar, tapi dengar apa gitu. Dengar juga bisa membawa kepada berhala, sama saja sih sebetulnya gitu. Ini bukan persoalan bahwa telinga itu lebih superior daripada mata, bukan saya. Tapi Tuhan pakai semuanya. Nanti kita perjamuan kudus ya saya. Kita juga pakai mulut, pakai lidah. Berhala, nggak harus berhala. Bisa berhala, memang bisa. Tapi nggak harus kan ya, nggak harus berhala gitu. Kenapa ketakutan dengan sensory perception ya? Kenapa ketakutan dengan mata, ketakutan dengan lidah. Tapi kita buka telinga lebar-lebar. Again, kalau sudah baca di dalam kitab suci, saudara akan mendapati di sini nggak ada polarisasi itu ya, Yesus. Tapi Tuhan memakai baik indera mata maupun indera telinga. And yet waktu kita bicara tentang mata dan telinga, ini nggak disconnected kan ya? Di sini seperti perlu connect. Oke ya. Saya juga lihat di sini karena ada mata, sedikit distracted memang. Sekali lagi ya, kalau kita melihat di sini ya, Tuhan menggunakan kedua
kedua panca indera ini, baik mata maupun juga telinga. And yet waktu kita bicara tentang mata dan telinga di sini bukan cuma mata fisik atau telinga fisik, tapi juga mata rohani dan telinga rohani. Sama seperti waktu kita perjamuan kudus ya, makan dengan mulut atau lidah fisik roti dan anggur, dan makan dengan mulut atau lidah rohani daging dan darah Kristus, sakramental ya. To relate the physical eating and spiritual eating, the physical drinking and spiritual drinking. Sama di sini ya, ini bicara tentang physical seeing. Ya, ada physical seeing ya, ada gitu. Tapi yang mau di sini adalah ditekankan masuk kepada the spiritual seeing, bukan cuma mendengar secara fisik, tapi juga mendengar secara rohani. Ya. Nah, inilah orang yang dilahirkan kembali ya, kalau katanya Yohanes. Orang yang dilahirkan kembali itu dia bisa relate the natural dengan the supernatural ya. Itu bukan sesuatu yang dikontras gitu, bukan tapi sesuatu yang seharusnya hadir di dalam keseharian kita. Perhatikan juga waktu di sini saudara melihat cerita burning bush ini ya. Ini kan nature ya, basically nature. Alam ya. Gak dibenturkan dengan supranatural, enggak gitu. Perhaps again produk enlightenment kali ya, nature versus supernatural gitu. Kadang-kadang bisa menciptakan dikotomi atau dualisme yang nggak perlu gitu. Lalu nature dianggap sekuler, kedagingan, duniawi, yang supernatural itu yang religius dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di sini burning bush ini kan natural ya sebetulnya gitu. And yet ada supernatural karena Tuhan hadir di sana gitu. Saya kutip Fredheim sekali lagi ya. Dia mengatakan, as with other theophanies, God uses nature as a vehicle for clothing that which is not natural. Dia kayaknya sedikit menghindari istilah supernatural di sini, tapi menggunakan istilah not natural. God uses nature as a vehicle for clothing that which is not natural. Tapi dia pakai alam di sini, dia pakai alam gitu, untuk menyatakan kehadirannya. Tuhan sendiri sih bukan nature ya, dia bukan part of nature, dia pencipta. Dia menyatakan dirinya tapi menggunakan nature, menggunakan alam ini sebagai kendaraan, sebagai vehicle. Jadi sudah melihat di sini alam nggak dibenturkan ya, nggak dikontraskan, nggak dibenturkan dengan the divine. Tapi sejak enlightenment, sejak Aufklärung, kayaknya kita terbiasa ya mengkontraskan seperti itu gitu. Antara yang alamiah dengan yang supra alamiah ya, dengan yang supernatural. Akhirnya di dalam keseharian kita ya, di dalam the movement of nature, kita nggak bisa melihat Tuhan gitu. Kita harus melihat Tuhan kalau ada mujizat, wah itu baru Tuhan gitu ya. Mau keserempet mobil atau jembatan ambruk cuma beda 2 mili, nah itu baru Tuhan gitu. Tapi kalau saudara makan kenyang, ya itu bukan Tuhan gitu ya. Itu bukan, itu alam namanya gitu. Kalau saudara bisa jalan datang ke gereja, oh itu bukan Tuhan, itu mah alam gitu. Saya masih ingat itu beberapa tahun lalu ya, kita ada kunjungan pendeta David Tong ke Jerman. Waktu itu kalau nggak salah pimpin Irek ya, dia berapa kali pimpin Irek. Terus ada kesempatan kita pergi ke Wittenberg ya, dari Berlin saya approach, nggak terlalu jauh kan ya. Sudah main-main di Wittenberg, kan main-main sih ya, merenung pekerjaan Tuhan, masa main-main, nggak ada theme park sih di Wittenberg. Setelah dari Wittenberg mau balik ke Berlin ya, itu ketinggalan kereta. Kita sudah cepet-cepet, akhirnya ketinggalan itu, waduh, akhirnya gimana ketinggalan? Ya sudahlah, waktu berikutnya itu masih jauh. Akhirnya kalau nunggu di sini ya bosen gitu ya. Kita ke Wittenberg lagi gitu. Jalan-jalan lagi ya. Terus kali ini kita jangan ketinggalan lagi ya. Dan benar akhirnya kita balik lagi ya. Nah, ketinggalan sih saya, karena kan sudah di timing kan ya. Kita nggak mau masa ketinggalan 2 kali. Terus kita masuk ke satu kereta ya. Orang Indonesia saya ngobrol-ngobrol, joking gitu kan. Di luar ada pengumuman, kita nggak dengar kita nggak dengar. Ternyata keretanya di cancel, dipindah ke kelas yang lain. Ketinggalan lagi. Waduh, mana ini bola-balik ketinggalan. Lalu tuh sore itu Pak David Tong khotbah, dia bilang, saudara-saudara, untuk naik tren nggak ketinggalan itu pun perlu anugerah Tuhan. Itu betul, saya perlu anugerah Tuhan.
Itu something yang natural kan ya. Saudara bisa plan gitu. Nggak perlu mujizat, iya nggak sih? Masa nggak ketinggalan kereta itu perlu mujizat? Kayak nggak perlu mujizat. Tapi yang very natural kayak begitu pun deh, kalau nggak ada anugerah Tuhan memang benar bisa ketinggalan kayaknya. Gitu. So hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan ini ya, kita pikir itu sesuatu yang natural ya, itu sebetulnya providensia Allah, dan kalau kita nggak melihat itu ya miserable ya kehidupan kita ya, agak boring ya gitu, agak boring. Saya ambil ilustrasi yang lain ya, waktu kuliah di Heidelberg, profesor saya pernah, ini by the way bukan racist ya, bukan, dia just lucu aja sih komentarnya. Dia bilang, ya saya itu kurang bisa menikmati makanan Asia. Makanan Asia itu ini ya, overstimulate rasa gitu. Saya pikir-pikir bener loh saya. Makanan Asia itu ya, rasanya itu harus medok gitu ya. Terus itu perbanding seperti kayak seolah-olah orang kalau ngomong itu mesti teriak-teriak terus gitu ya. Wah, saya agak malu juga ya dijelasin kayak begini, kok gini ya ilustrasi ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, bener loh saya. Kalau orang di sini makan kan bolak-balik salt and pepper and salt, kayak nggak ada bumbu lain gitu ya. Nggak ada yang lain apa variasinya, selalu kayak begitu ya. Ini apa, nggak ada rasanya dan sebagainya. Kalau kita ya mau level berapa pedesnya, 7, 6, 2 itu kan ya, itu macam-macam gitu. But perhaps di dalam kehidupan kita juga gitu ya. Kita mau mendengar suara Tuhan itu mesti overstimulate gitu ya. Tuhan mesti teriak-teriak, mesti bengok-bengok gitu ya. Mesti ada selalu mujizat gitu baru kita melihat, oh ini Tuhan gitu. Tapi kalau kita bisa menyeberang jalan, ya kita bisa bangun pagi, bisa ada sarapan, bisa menyekolahkan anak, so itu bukan Tuhan gitu ya. Itu kepala keluarga yang sedang kerja dengan rajin gitu. Kasihan deh orang kayak begini ya, katanya Kristen, tapi hidupnya sebetulnya mirip orang ateis. So Musa saya di sini sudah membaca ya, dia menemukan Allah, dia berjumpa dengan Allah di tengah-tengah movement of nature sebetulnya gitu. Burning bush. Memang ada yang lain di situ, ada yang nggak biasa, nggak holy natural. Yaitu apa sih? Harusnya kan terbakar ya, itu baru benar-benar yang biasanya kan kayak begitu ya. Kenapa ya saya? Ini di sini dikatakan nggak terbakar. Apa artinya tidak terbakar semak duri ini? Gitu. So di dalam perjanjian baru ya, di dalam perjanjian lama itu sudah mendapatkan gambaran God as consuming fire. Tuhan itu holy dan dia itu consume ya. Karena dia itu holy. Dia consume everything yang enggak holy. Itu by defaultnya itu seperti itu saya. Api itu akan menghancurkan yang memang enggak layak untuk berada bersama dengan api. So waktu di sini enggak terkonsum, saya. Ini apa artinya gitu? By the way, yang nggak terkonsum di sini bukan hanya burning bush ini ya, tapi juga the very self of Moses, dia nggak konsum di sini, dia harusnya konsum itu. Bukan cuma the burning bush yang konsum, terbakar habis, tapi Musa juga. Tapi di sini waktu dikatakan tetapi tidak terbakar, ini berarti Tuhan sedang menjumpai kita in His gracious presence, in His gracious presence. It is merciful. Barmherzig Gegenwart, bukan di dalam kehadiran yang biasa. Kalau kehadiran yang biasa, semuanya akan mati, gitu, termasuk Musa, termasuk saudara dan saya. Kalau kita nggak mengerti aspek consuming fire ini ya, setiap kali kita kebaktian juga ini, gambaran kita tentang Tuhan itu somehow lunak, gitu. Terlalu lunak. Saudara anggap saudara ke gereja, ya bisa tetap duduk di sini, pulang, ya tetap utuh, ya memang begini kan, nature kan selalu kayak begini. Memang nggak ambruk kok atapnya, saya nggak ada gempa bumi di sini Swiss kok aman lah di sini gitu. Saudara pikir saudara keluar saudara nggak mati, ya pasti saya nggak mati, orang saya juga nggak ada jantung, nggak ada attack jantung, nggak ada apa gitu. Tapi baca sudah di dalam bagian ini ya. Penulis Exodus mencatat tetapi tidak terbakar semak duri itu. Perlu penjelasan tetapi tidak terbakar. Ini kalau saya terjemahkan ya, di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara datang kepada Tuhan, kalau betul kita datang kepada Tuhan ya, pada hari Minggu, dan setelah saudara keluar dari ruangan ini ya, tetapi saudara tidak mati, gitu loh saya. Itu maksudnya gitu. Aneh ya kalimat ini ya.
Kalau kalimat ini aneh untuk saudara, berarti saudara nggak mengerti itu apa artinya Tuhan sebagai consuming fire. Gitu. Saudara pikir Tuhan itu lunak gitu. Ya memang harusnya begini. Saya harusnya dikasihani. Nggak ada gambaran holiness of God yang membakar dan sebagainya. Nggak ada. Itu pokoknya Tuhan selalu menjamu saya ya. Perjamuan kudus ini pesta dan sebagainya. Akhirnya gambaran kita tentang Tuhan itu lunak gitu ya. Gambaran tentang Tuhan yang lunak kayak begini ya, ini membosankan saya gambaran Tuhan kayak begini ya. Kalau saudara nggak ada aspek terrifying dari Tuhan dan pengenalan kita tentang Tuhan itu somehow keliru saya, benar keliru. Pasti ada yang keliru. Silakan baca lagi di Alkitab saya. Kenapa Yesaya ketakutan ya? Kenapa Musa ketakutan? Maksudnya dia paranoia gitu, dia mental ya, mentally sick gitu maksudnya sampai kayak begini. Terus kita kalau ada di situ Musa gini aja takut gitu. Apa sih gitu? Mereka yang keliru atau kita yang keliru ya sebetulnya ya? Yesaya dan Musa yang terlalu perasa gitu ya, atau kita yang kebal sudah mati sebetulnya gitu. Sampai kita nggak bisa ada perasaan takut lagi gitu. So, kita baca bagian ini ya. Musa bukan takut karena ada experience magical itu bukan loh, saya bukan. Coba baca di sini ya. Waktu kita membaca di bagian yang ayat yang ke berapa ini ya, 6, Musa, ya saya lompat-lompat ya saya. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dia takut memandang Allah. Ada paradoxical tension ya saya di sini ya. Kan tadi kita mengatakan Tuhan hadir in His gracious presence, yaitu apa, Gnadengegenwart. Barmherzige Gegenwart, kehadiran yang memberkati gitu ya. Tetapi waktu Musa mendekat, malah diingatkan oleh Tuhan, jangan datang dekat-dekat. Lucu nggak sih saya? Ini bukan lucu untuk tertawa maksudnya, bukan itu poin saya. Loh, katanya lu hadir di dalam gracious presence ya. Kalau sudah hadir dalam gracious presence ya sudah dong, mari kita rangkul-rangkulan. Oh tidak saya, itu bukan Tuhan, bukan. Saudara salah mengerti gitu. Tuhan yang di dalam Alkitab itu selalu begini saya, di dalam keadilan yang paradoxical tension ya. On the one side itu holy, highly, di sisi yang lain gracious, gracious and holy and gracious. Nggak pernah cuma satu saya. Holy yang nggak ada graciousnya itu bukan Tuhan di dalam Alkitab. Gracious yang nggak ada holiness itu juga bukan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu sama-sama Tuhan yang palsu saya. Dua-duanya palsu sebetulnya. Maka di sini ya, waktu Tuhan hadir, memang nggak membakar, betul nggak membakar. Berarti ada mercy, ada grace. Tapi perhatikan, waktu Musa mau mendekat, Tuhan bilang jangan datang dekat-dekat. Ini bukan skizofrenik loh, saya bukan gitu. Saudara nggak bisa mendebat dengan mengatakan. Jadi sebetulnya itu mau apa sih? Mau saya dekat atau jauh atau dekat? Jawabannya Tuhan itu adalah jauh dan dekat dan jauh. Gitu. Tuhan bukan cuma jauh. Tuhan bukan cuma dekat, tapi dia sekaligus dekat dan jauh. Gitu. Ini bukan satu kejauhan yang sampai nggak bisa dihampiri sama sekali, yang nggak ada grace, tapi juga bukan kedekatan yang terus kemudian orang itu boleh mempermainkan anugerahnya. Tidak, saya tidak. Jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Di dalam kalimat ini, saya implied sebetulnya mengatakan kamu nggak kudus, gitu. Kamu nggak layak ada di sini. Gitu. Maka tanggalkan kasutmu. Tapi kamu boleh ada di sini, because of God's grace, bukan karena kamu layak. Kamu nggak harusnya ada di sini sebetulnya. Gitu. Nggak seharusnya dijamu oleh Tuhan. Ini bukan porsinya kita sebetulnya. Gitu. Tapi Tuhan mengundang kita, because of His grace, because of His mercy. Sama seperti di sini Musa diundang. Tapi tetap ada certain transcendensi di sini. Jangan datang dekat-dekat. Musa takut memandang Allah. Sekali lagi ya, berarti dia melihat bukan cuma dengan mata fisik, tapi dia melihat dengan mata rohaninya. Kalau dia hanya melihat hanya dengan mata fisik, ya sudah, dia mungkin akan ketakutan, tapi ketakutan dengan what an unscientific happening gitu ya. Ini kok bisa sih ya kayak begini ya?
kok bisa nggak terbakar ya, padahal ada api. Terus ini horor ini ya, terus kemudian dia ketakutan gitu ya, seperti kita juga bisa ketakutan kalau pintu kebuka sendiri begitu kan ya. Terus kita ini unscientific kayak begini, ada apa di sini ya, terus kita ketakutan dan sebagainya. Musa bisa saja ketakutan seperti itu, ada yang enggak, tapi bukan itu yang membuat Musa ketakutan. Musa bukan ketakutan karena ada something magical is happening here, bukan. Tapi Musa ketakutan karena dia memandang Allah, karena dia memandang Allah. Ketakutannya itu adalah karena perjumpaannya dengan Allah. Dia sangat tahu bahwa perjumpaan dengan Allah itu berarti kematian. Sangat tahu saya. Makanya dia ketakutan, dia menutupi mukanya. Sudah di dalam bilangan, ya di dalam kitab bilangan 12 ayat 8 kalau sudah mau baca ya, sudah baca sendiri. Di situ Tuhan pernah menegur orang-orang yang menyangsikan, meragukan otoritasnya Musa. Tuhan menggambarkan, kalau ada orang berbicara face to face dengan aku, dia itu Musa. Dan inilah saya kejadiannya gitu. Face to face encounter, ya ini burning bush ini gitu. Perjumpaan face to face, tapi Musa tidak hangus, Musa tidak consume. So ini membawa kita kepada pertanyaan, what is then the meaning of a holy God? Ya. Tuhan yang kudus itu seperti apa sih? Ya? Gambaran kita mungkin ya itu tadi ya, sederhana. Ya karena Tuhan itu kudus, jadi dia itu unapproachable gitu ya. Jadi dia nggak bisa dihampiri. Ada juga sih ayat yang mengatakan seperti itu. Tuhan itu terang yang nggak terhampiri, ya betul. Nggak salah saya menggambarkan seperti itu ya. Tapi waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, justru gambaran Allah yang Maha Kudus itu dinyatakan dengan kerelaannya untuk masuk memperhitungkan penderitaan umat manusia. Sekali lagi ya saya, a holy God, saya kutip Fredheim lagi, the holy God enters into the suffering of the people and makes it his own. Enters into the suffering of the people and makes it his own. The Holy One in our midst, yang Maha Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Memang kita ini siapa, saudara? Kenapa yang Maha Kudus harus ada di tengah-tengah kita? Saudara lihat ya, kehidupannya orang-orang Farisi. Itu kalau bahasa Jerman bagus istilah pakai scheinheilig ya, saudara. Scheinheilig. Saya nggak tahu bahasa Prancisnya apa ya. Diterjemahin bahasa Inggris juga nggak bisa, saudara. Kalau coba terjemahin scheinheilig itu langsung keluarnya ya hipokrit gitu ya langsung ya. Scheinheilig itu ada nuansa yang lain ya dengan hipokrit gitu ya. Hipokrit itu artinya memang bisa ke sana, tapi heilig terus ini scheinheilig ya. Scheinen itu apparently ya, seemingly holy gitu. Padahal sebenarnya nggak holy gitu. Ya itu namanya scheinheilig. Bukan betul-betul kudus, tapi seemingly kudus ya. Sebetulnya nggak kudus ya sebetulnya. Makanya disebut scheinheilig. Orang-orang Farisi itu scheinheilig, tapi mereka merasa hidupnya itu heilig. Mereka rasa hidup mereka itu kudus. Lalu mereka mengerti kekudusan itu apa? Enggak bergaul dengan orang-orang yang enggak selevel dengan mereka, itu namanya kudus. Ini kan orang najis ya, ini orang Samaria, ini najis lah, bangsa enggak jelas, campur aduk dengan bangsa-bangsa kafir, enggak bersih seperti kita orang Yahudi gitu kan ya. Itu namanya heilig. Tapi Yesus ya, Yesus yang sungguh-sungguh kudus, Sang Maha Kudus, dia justru masuk ke dalam kehidupan manusia yang berdosa, yaitu holy namanya itu. Holy itu karena holy, maka dia masuk ke dalam penderitaan manusia yang diakibatkan oleh dosa itu. Kekudusan kita ini pas-pasan atau benar-benar kudus ya, dikuduskan. Benar nggak kehidupan kita dikuduskan? Benar nggak saudara dan saya makin lama makin dikuduskan oleh Tuhan? Tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya kalau saudara betul-betul dikuduskan dan makin kudus, tandanya adalah saudara semakin masuk ke dalam penderitaan orang lain. Bukan saudara makin stand out, makin kinclong banget ya orang ini kudus ya, moralnya tinggi dan sebagainya, superior, doktrinnya rapi dan sebagainya. Itu kudus ya. Mana gambaran kayak begitu dalam Alkitab itu di mana? Di mana ada gambaran seperti itu dalam kitab suci kita? Mana?
Bukan itu kayaknya, bukan. Sekali lagi ya, the Holy God enters into the suffering of the people and makes it his own. Justru karena kudus, maka masuk ke dalam persoalan kehidupan manusia yang gak ada habis-habisnya itu. Beberapa poin lagi ya, sudah melihat di dalam cerita ini jelas bukan Musa yang menginitiate calling ini. Ini purely, exclusively, ya, betul-betul solely divine initiative. Gak ada rencana, Musa gak ada religious intention, gak ada rencana dia untuk dipanggil oleh Tuhan. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang seharusnya sangat at home ya di dalam our reform theology. Saudara nggak ada rencana gitu, bukan saudara yang strategi, bukan gitu. Bukan kita yang bikin planning terus kemudian kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini proposal saya, silakan tanda tangan, diterima, lulus nggak lulus gitu ya, stempelnya mana gitu, terus budgetnya sekalian Tuhan, tapi ini proposal saya gitu. Itu cara kerja dunia kayak begitu ya saya. Mesti ada proposal dulu, mesti ada strategi dulu, mesti susah payah dulu, terus ntar baru tinggal selain kepada Tuhan. Tuhan ini apa kata terakhir itu, tolong disetujui. Tapi saudara nggak baca cerita itu di sini, nggak ada perencanaan apa-apa dari Musa. Musa juga kayaknya sudah lupa dengan ini, dengan bahwa dia mesti membebaskan bangsa Israel dan sebagainya. Sudah nggak ada lagi cerita itu. Dia pernah trying, dia sudah pernah mencoba dan kayaknya nggak ada hasilnya begitu kan ya. Tapi Tuhan nggak lupa. Tuhan jalan terus itu. Bersyukur ya supaya Tuhan jalan terus itu. Kalau sudah melihat ya, betapa gampangnya kehidupan saudara dan saya itu discourage, betapa gampangnya saya. Kalau pekerjaan Tuhan mesti tergantung kepada your courage atau your encouragement ya, yang saudara rasa encourage gitu, terus baru Tuhan bekerja. Terus kalau saudara discourage dan Tuhan gak kerja, walah kayak begini saya. Mana ada pekerjaan Tuhan di dalam dunia? Gak ada saya, gak ada. Kalau Tuhan masih menunggu Musa yang inisiatif, yang nggak pernah ada panggilan, nggak ada. Musa juga nggak pikir tentang panggilan di situ, nggak pikir lagi, dia sudah mengubur, dia sudah comes to term. Memang kayaknya mainannya sudah harus dengan kambing dan domba kayak begini, ya sudah nikah pula, mau apa lagi gitu kan ya. Mana ada urusan dengan orang Israel yang mesti dibebaskan? Itu siapa yang memikirkan ini? Yang memikirkan itu Tuhan, bukan Musa gitu. Ini bukan Musa yang sedang menggerakkan Tuhan ya. Terus kemudian Musa menangis, mencucurkan air mata, oh Tuhan tolonglah itu orang Israel menderita, masa engkau nggak ingat mereka? Terus kemudian Tuhan respons, iya saya panggil kamu gitu. Bukan itu saya ceritanya, bukan. Emosi kita itu nggak pernah mendahului Tuhan, nggak pernah. Tuhan itu nggak pernah patah arang, dia nggak pernah kehilangan pengharapan. Saudara dan saya, gampang sekali ya saya give up pengharapan, gampang sekali loh. Kita gampang sekali kecewa, kita gampang sekali menjadi dingin, bahkan kadang-kadang kita sinis dan sarkastik terhadap kehidupan ini gitu, karena terlalu sering kecewa gitu. Lalu kalau Tuhan nggak bergerak, apa jadinya dunia ini? Mesti menanti orang-orang yang kecewa, yang nyinyir, tahun politik ya yang kecewa terus, yang marah-marah dan sebagainya. Tuhan mesti tunggu itu semua. Ya kapan pekerjaan Tuhan akan jalan? Perhatikan waktu di sini Musa diminta untuk menanggalkan kasut dari kakinya. Ya. Tuhan bilang, tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Kenapa di sini disebut kudus ya? Pasti karena ada kehadiran Tuhan ya. Kita tahu pasti bukan karena tempatnya itu sendiri, tanahnya ada kualitas kandungan emas lah atau apa, bukan. Tapi ya simply karena Tuhan ada di sana makanya kudus gitu kan. Tapi Fred Heim menambahkan, ini bagi saya sesuatu insight yang menarik ya. Dia bilang not just because of the divine presence, bukan cuma karena divine presence ya betul itu membuat ini kudus ya. Tapi juga because of the divine purpose for the place. Agak jarang kita renungkan ya bagian ini ya. Bukan cuma karena ada divine presence tapi juga divine purpose. Ini loh nanti kita perjamuan kudus ya. Ini kan barang yang dipakai di situ, dikonsecrate ya, cuma untuk perjamuan kudus. Kita nggak makan minum pakai itu kan enggak gitu. Ini kan khusus untuk itu ya. Kenapa ini disebut sakral ya?
Karena kita percaya waktu perjamuan kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tapi juga karena ada divine purpose. Ada purpose yang khusus ya. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Kita ini kudus bukan karena kita qualified, bukan karena kita ini holier than other people, bukan. Tapi pertama karena Tuhan itu abides in us, dia tinggal di dalam kita because of God's presence. Dan kedua, kalau boleh menekankan ini juga, karena ada divine purpose. Ada goal yang berbeda di dalam kehidupan saudara dengan goal daripada kebanyakan manusia di dunia ini. And that's why your life itu holy. Sekali lagi ya saya, bukan karena kita holier daripada yang lain, atau lebih qualified, atau lebih punya skill, whatever skill, tetapi karena ada divine purpose itu yang membuat kehidupan saudara dan saya itu kudus. Dengan kata lain saya, kalau kita kehilangan purpose ini ya sudah, berarti terjadi desakralisasi. Desakralisasi. Sekarang ini di Jerman lagi, saya nggak tahu saudara lagi mengikuti ini, lagi ramai dibicarakan ini. Hasil penyelidikan studi KMU ya, apa ini ke-6 kalau nggak salah. Mereka bikin studi. Kenapa gereja itu drop terus ya? Bukan cuma, dan kali ini pertama kali gereja Roma Katolik ikut ya. Biasanya mereka nggak pernah ikut, kali ini mereka ikut juga karena decline-nya itu dua-dua ya. Both gereja Katolik dan evangelis dua-duanya ya. Lalu mereka serius memikirkan ini. Saya sendiri tertarik ini apa mempelajari ini ya. Kalau saudara pergi ke Landeskirche ya, saya nggak mau bikin generalisasi ya, tapi for sure saya nggak ngomong kosong ngomong kayak gini ya. Yang jadi agenda paling di atas itu apa sih? Klimaschutz gitu ya. Bukan nggak penting sih Klimaschutz ya. Tapi apa bedanya Kristus dan Greta Thunberg coba saudara? Apa bedanya Kristus dan Greta Thunberg ya? Nggak tahu Greta Thunberg ya saudara. Klimaschutz apalagi saya? Urusan kapal ya, refugee. Saya nggak sinis saya ngomong ini ya. Penting itu tindakan humanis itu penting gitu. Itu juga bagian daripada iman Kristen, betul saya setuju gitu. Agenda politik ini dan itu gitu. Ya gimana ya saya? Lalu mengharapkan gereja nggak decline gitu. Tapi setiap kali yang dibicarakan terus agenda ini, Klimaschutz, ini apa? Urusan refugee, imigran dan sebagainya. Bagaimana dengan perjumpaan dengan Tuhan? Bagaimana tentang divine purpose ini loh? Apa sih sebetulnya purpose-nya gereja itu apa? Purpose-nya gereja. Kalau purpose-nya gereja itu adalah Klimaschutz, pertanyaannya adalah bagaimana kita membedakan gereja dengan organisasi yang memang berjuang untuk Klimaschutz? Bedanya apa coba gitu? Gak ada bedanya dong berarti saya. Atau kebedaannya karena kita ini ada dalam nama Yesus saya gitu maksudnya. Kayaknya harusnya lebih nggak sih daripada itu gitu. Nah inilah saya persoalannya ya. Terjadi desakralisasi. Desakralisasi. Karena ya gereja kalau nggak hati-hati bisa kehilangan divine purpose. Waktu nggak ada lagi ingat tentang tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita ini apa. Tuhan itu sebenarnya mau apa sih dalam kehidupan saudara. Waktu ini nggak ada lagi ya saya. Ya sudah terjadi desakralisasi di dalam kehidupan saudara. Kita langsung jadi orang-orang sekuler yang sudah hidup begitu saja. Cuma tunggu mati ya. Masuk rutinitas menggembalakan kambing domba ya sudah nikah, dapat makanan ya sudah. Makan, berak, tidur, kencing ya, makan lagi, berak lagi dan sebagainya, tidur lagi, bangun ya sudah putar kayak begitu saja. Animalistik ya saya, animalistik. Purely naturalistik, biologis saja. Tetapi perhatikan di sini ya saya, perhatikan di sini kehidupan Musa dijumpai oleh Tuhan dan inilah saya menghadirkan kebaruan sekali lagi ya. Again ada freshness di sini ya, dihadirkan Tuhan. Kalau Tuhan nggak address Musa ya, nggak ada cerita apa-apa sih dalam kehidupan, nggak ada yang menarik. Kalau nggak ada divine self disclosure, revelation, identification ini ya, I'm the God of your father. Musa bisa apa saya kehidupannya gitu? Apa yang ada di dalam kehidupan Musa? Nggak ada apa-apa gitu. Kehidupan saudara dan saya nggak ada apa-apa saya kecuali kita ada divine purpose di dalam hidup
sekarang ini. Betapa gampangnya ya hal-hal rutinitas itu dilupakan oleh orang lain. Dilupakan oleh orang lain, bahkan level selebriti. Siapa yang di sini masih terkagum-kagum sama selebriti tahun 50 dan 60 sudah 1900 loh saya ngomong ya. Bukan 1750, bukan 1950 atau 1960. Gak terlalu jauh kan? Siapa yang masih peduli sama mereka gitu? Gak ada yang care, saya gak ada yang care. Selebriti loh saya, apalagi yang bukan. Ya lebih gak ada lagi saya yang ingat. Penghiburannya apa? What is the good news? Froh Botschafnya apa saya? Mungkin kita juga akan tetap dilupakan oleh orang lain gitu. Tapi Tuhan gak melupakan kita gitu. Dan itu meaningful saya, meaningful. Kita mengingat Tuhan. Tuhan mengingat kita. Saya suka dengan lagu Perjamuan Kudus ini ya, yang kita hari ini mungkin gak nyanyi itu ya, according to thy gracious word. Beberapa bait bilang kita mengingat Tuhan, kita mengingat Tuhan. Lalu terakhir dikatakan, Tuhan kalau engkau datang kembali ya, ingatlah aku. Waktu saya gak bisa lagi mengingat engkau, ingatlah aku. Mungkin boleh ditambahkan juga, waktu gak ada lagi orang yang mengingat aku, gak ada. Ingatlah aku. Musa diingat oleh Tuhan kehidupannya, karena dia ada purpose. Hopefully kehidupan saudara dan saya juga ada purpose. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah kami renungkan pada sore hari ini. Tuhan, hidupkan di dalam keseharian kami. Kami tidak menjadi orang buta dan tuli yang tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, panggilan Tuhan, suara Tuhan, sehingga kami mengabaikan begitu saja perjumpaan yang seharusnya boleh terjadi dengan Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan membawa kami sekali lagi ke dalam kehidupan yang menjalani panggilan yang kami terima dari Tuhan. Bukan yang kami rencanakan, bukan yang kami idamkan, bukan yang kami imajinasikan, bukan yang kami mimpikan. Karena semua yang kami bangun dari bawah itu tidak ada artinya dibanding dengan bijaksana Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memiliki rencana dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu mempunyai rencana kami sendiri. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan pekerjaan, sehingga kami tidak perlu merencanakan pekerjaan kami sendiri. Kami bersyukur karena Tuhan menyediakan semuanya, semua yang kami perlu. Pimpinlah Tuhan supaya kehidupan ini boleh terus-menerus berespons terhadap panggilan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.